Oke, halo teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa ketemu dan sharing mungkin sedikit tentang pengalaman aku ke kalian semua. Mungkin aku share screen dulu. Oke, bentar lagi loading kayaknya. Iya. By the way, aku ada kayak dua screen, jadi kayak mungkin kadang aku ngeliat ke atas soalnya biar bisa ngeliat ke chat kalian. Tapi sebenarnya ini acaranya kayaknya nyantai aja. Sebenarnya feel free kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanya di chat box. Terus abis itu nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih intimate lah, lebih lanjut lagi di Q&A sessionnya gitu ya. Nah, mungkin tadi udah dijelasin juga, kenalin aku Denis, dan aku saat ini dari Chief of Growth and Partnership at Internet Indonesia. Jadi, Internet Indonesia itu adalah sebuah platform di mana kita ngebantu orang-orang untuk mendapatkan um, skill-skill yang dibutuhin supaya mereka bisa lebih gampang nih, supaya bisa misalkan mau masuk ke industri yang baru, atau mungkin sebelumnya belum ada pengalaman, supaya mereka bisa di-connect nih antara si recruiter dan orang-orang yang lagi nyari kerja. Nah, mungkin untuk sesi hari ini, sebelum aku bawain materinya, aku mau disclaimer dulu, kalau aku tidak mewakili dari perusahaan manapun yang aku pernah magang sebelumnya, atau aku pernah bekerja, jadi ini purely berdasarkan pengalaman aku sendiri dan pendapat aku sendiri gitu. Dan mungkin aku akan berusaha supaya segeneral mungkin dan supaya bisa di-apply ke semua orang. Nah, mungkin kita bahas dulu nih, ada dua hal yang I think bisa jadi standar kita buat sebelum kita masuk nih ke dunia kerja. Which is yang pertama itu dari rekrutmen prosesnya sendiri, uh, kita akan bahas dari HR recruitment process, dan yang kedua itu gimana nih misalkan converting your internship, jadi misalkan dari internship mau dapat full time offer, atau mungkin dari full time offer mau naik jabatan, atau misalkan kalian pengen uh, istilahnya dari apa masa probation jadi full time gitu ya. Oke, nah kita akan masuk dulu nih yang ke pertama, which is HR Recruitment Process 101. Nah, sebenarnya kalau misalkan di HR Recruitment Process ini, setiap company itu akan beda-beda sih. Cuman, uh, in general, I think bakalan ada dua tahapan ini. Jadi yang pertama itu dari sisi seleksi dokumen, entah itu ada resume dan cover letter, atau resume aja cukup, itu tergantung company-nya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada wawancara oleh HR. Nah, jadi balik lagi, I think ini adalah yang bisa disiapin sama semua orang gitu kan. Karena kalau misalkan tahapan-tahapan kayak online assessment atau mungkin nanti user interview itu bakalan tailor-made banget ke role yang bakalan kalian daftar. Jadi misalkan kalau kalian daftar front end atau jadi PM, nah nanti bakal dapet user interview sama PM. Nah itu untuk interviewnya itu akan beda strukturnya sama mungkin ada orang yang daftar ke data, itu bakalan beda gitu. Nah, jadi makanya I think yang bisa kita bahas di webinar kali ini adalah dua hal ini. Oke, jadi sebenarnya 4 kunci sukses utama supaya resume yang bagus tuh gimana sih? Nah, sebenarnya ada 4 hal ini, dan kita bakal satu persatu kita langsung praktikal aja. Jadi kita langsung lihat cara ngelakuinnya gimana gitu ya. Nah, jadi yang pertama, kita harus memilih kata yang profesional, aktif, dan konsisten gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau, jadi kan aku sering nge-review CV juga. Sebenarnya banyak nih anak-anak yang sebenarnya udah punya CV-nya kayak gini, contohnya was assigned to the HC team to help with start arrangement of 30 employees, for example, atau asked to monitor daily content in TikTok of MNB kategori. Nah, mungkin di sini ada kira-kira yang bisa tahu nggak kenapa sih ini bad example? Padahal sebenarnya udah diawalin sama kata verb, jadi udah kata kerja. Tapi kira-kira kenapa nih? Ada yang kira-kira mungkin mau coba tahu kenapa kalau ini sebenarnya bad example? Oke, mungkin aku kasih bocoran dikit kali ya, yang pertama. Jadi, ini tuh sebenarnya banyak yang udah ngelakuin ini. Jadi, jangan khawatir kalau, aduh, kayaknya CV aku mirip-mirip kayak gini nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa improve this example jadi a good one gitu kan. Nah, yang pertama, kita tuh harus pilih nggak cuman kata yang aktif gitu kan depannya, tapi a stronger word gitu kan. Daripada was, kita pilihlah arrange gitu ya. Arrange semi-annual review of 30 employees by working closely with human capital team. Jadi, sebenarnya untuk membuat a good bullet point itu gimana sih? Kita tuh yang pertama harus tahu yang namanya impact gitu ya. Kalau misalkan kita
nggak bisa quantify the impact, misalkan kita nggak tahu nih impact-nya apa. Misalkan kayak bullet point pertama ini kan, arrange semi-annual review of 30 employees by working closely with human capital team. Kita belum tahu nih impact-nya tuh bakal apa gitu kan. Nah, jadi mungkin kita bisa highlight yang kedua, which is complexity gitu ya. Complexity dari bullet point kita. Contoh di sini, semi-annual review sama review yang misalkan mingguan atau daily review, itu beda banget. Jadi nambahin semi-annual di sini tuh sebenarnya leverage the bullet point itself gitu kan. Karena obviously kalau misalkan kita mau bilang semi-annual review tuh lebih overall gitu ya. Jadi lebih kayak banyak metrics yang uh, yang di-evaluate gitu kan. Terus misalkan 30 employees ini juga nambah nih, karena kita harus quantify kan. Nah, sebenarnya dari good example ini, kalau misalkan kalian udah bullet point-nya menurut kalian udah di good example sekarang, gimana caranya kita bisa leverage dari good example ini jadi excellent example gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau add leverage lagi, kita bisa bilang nih, arrange semi-annual review using matrix apa, misalkan bla 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 matrix atau using bla 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 framework gitu kan, of 30 employees. Nah, kita highlight lagi complexity-nya of 30 employees across berapa division. Misalkan 30 employees ini ada dari 5 division gitu ya. Oke, jadi 30 employees across 5 division by working closely with human capital team. Terus habis itu kita kasih tahu nih, kita bakal kasih semi-annual review-nya ke siapa. Misalkan ngasih ke atasan kita, terus misalkan ngasih ke VP, misalkan ke bos kita, terus ke director, ke C-level, dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kita bisa bilang lagi tuh, to be provided to berapa stakeholders gitu. Jadi misalkan kita mau kasih review ini ke 5 orang atau 7 divisi kayak gitu ya. Nah, jadi kayak kita bisa even more make this good example lebih kompleks lagi gitu kan. Nah, ini contoh yang kedua, misalkan ask to monitor daily content in TikTok of the M&B category. Nah, ini tuh cuman nunjukin kayak job description gitu ya, kalian ngelakuin apa gitu kan. Which is kalau misalkan nanti ada intern lain yang misalkan kerja di TikTok juga, itu mereka akan nulis hal yang sama gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa stand out CV ini lebih lagi. Nah, di sini ada contohnya. Ingat pakai strong word, the first verb-nya itu harus strong word. Monitor daily content in TikTok for mom and baby category, which is sudah highlight tuh ke kompleksannya lah. And identified opportunity to improve reach through virality. Nah, jadi biasanya kan kalau misalkan disuruh kasih ditugas nih, oke, kalian monitor ya viewers, likes, komen per konten gitu kan. Sebenarnya kalian lakuin tuh nggak cuma monitor loh sebenarnya. Sebenarnya yang kalian lakuin tuh selain kalian monitor, kalian juga analisa kan sebenarnya. Analisa, oh konten yang kayak gini nih selalu masuk FYP nih, selalu banyak komennya, engagement-nya tinggi. Oke, berarti kalian bisa kasih suggestion ke marketing team atau ke sosmed team kayak, kita harusnya kayak banyakin konten-konten tentang tips and trick deh, karena setiap tips and trick banyak banget yang nge-like, yang engage, yang komen, terus habis itu masuk FYP terus. Nah, jadi sebenarnya kalian nggak cuman pasif, nggak cuman sebenarnya monitor, tapi kalian juga identify opportunity to improve reach through virality. Nah, cara make this good example again supaya kita bisa jadi excellent example tuh gimana sih? Nah, jadi contohnya adalah kalau yang TikTok ini adalah kalian bisa tambahin nih, oh kalian tuh identified opportunity-nya through apa sih? Misalkan kalian identified opportunity-nya through click-through rate gitu kan. Misalkan ada berapa orang sih yang setelah nemu kalian di FYP akhirnya masuk ke homepage kalian gitu, atau akhirnya mereka jadi follow kalian, atau misalkan setelah kalian upload sebuah video, wah naik followersnya berapa. Nah, misalkan kalian juga bisa bilang kayak analyze the importance of timing gitu kan. Misalkan kalau kalian uploadnya prime time, weekend, jam 6 malam gitu selalu viral gitu. Padahal kontennya gak bagus-bagus amat. Atau misalkan menurut kalian low effort gitu ya. Kayak cuman masukin screenshotan dari different website tapi viral kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa kasih tahu nih, kalian tuh bisa identify opportunity-nya through apa sih? Mungkin through the resources, kayak seberapa banyak effort yang dibutuhin buat bikin video itu, atau mungkin kayak through the timing, jadi misalkan kalian timingnya berapa nih, kayak jam berapa kalian uploadnya. Jadi
Intinya adalah kalau misalkan kalian bisa dapat satu key takeaways dari slide ini, kalau misalkan kalian kuncinya adalah kalau kalian misalkan bisa masih ganti nama CV kalian jadi nama orang lain di intern atau job scope yang sama. Misalkan si Dennis nih lagi intern di TikTok, Sylvia juga lagi intern di TikTok. Terus job description kita sama nih. Job description kita adalah kita lihat ini likes likes TikToknya berapa, atau misalkan kita punya job description yang sama, terus habis itu dua-duanya masih bisa diganti. Misalkan CV aku masih bisa diganti namanya jadi Sylvia, nah itu berarti kalian nggak stand out enough. Your CV is not specific enough to you atau to leverage yourself gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, oke, jadi mudah dibaca dan dipahami gitu ya. Nah, jadi ini contoh yang biasanya orang udah banyak nih kayak ngelakuin ini gitu kan di CV. Tapi sebenarnya kalau kalian harus tahu recruiter tuh baca ribuan CV per hari gitu ya. Jadi mereka pasti akan capek gitu untuk ngebaca semua CV step by step. Jadi kalian harus mempermudah supaya mempermudah si rekruternya gitu kan. Jadi contohnya kalian bisa pakai section, terus misalkan bisa mainin bold, italic, bisa mainin space. Jadi contohnya bisa dilihat dari kayak pengalaman yang shop back terus ke BlackRock itu ada space gitu kan. Make sure the space is also consistent gitu kan. Terus kalau misalkan kayak kalian lihat semuanya bulan sama tahun, semuanya ya udah bulan sama tahun. Jangan beda-beda. Kadang ada yang di education-nya tahun doang, terus habis itu di work experience-nya bulan sama tahun, terus habis itu ada yang ditambahin tanggal. Jangan beda-beda format gitu. Nah, terus kalau misalkan bisa dilihat kayak location juga semua satu format gitu ya. Misalkan capital city atau city-nya, terus habis itu sama dua kode negaranya gitu. Nah, terus next, kita harus memprioritaskan dan highlight pencapaian yang penting gitu kan. Balik lagi, kayak tadi, misalkan cuman help the team to find new partners atau created slides and generated voucher, which is a good example gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa memprioritaskan? Nah, mungkin aku bisa share ke kalian sekarang caranya gimana. Nah, jadi misalkan kalian punya banyak experience gitu ya, terus kalian bingung, kalian harus prioritasin bullet point yang mana gitu. Nah, jadi kalian pertama lihat dulu, kalian cari, misalkan ini contoh ya, ini contoh aja, misalkan kalian cari job description-nya butuhnya apa gitu kan. Oke, kalian list job description-nya apa. Terus make sure kalau misalkan all of your CV itu covered all the different skills atau requirements yang mereka butuhin gitu kan. Nah, formulanya apa? Jadi prioritas pertama itu kalian harus utamain impact gitu kan. Quantify and be concrete gitu kan. Maksudnya quantify itu nggak cuman kasih tahu nih cuman berapa persen, tapi kalian harus bisa nunjukin seberapa besar itu. Nah, kita bakal belajar itu di section selanjutnya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya impact, balik lagi, yang kedua tuh complexity atau scope of responsibility of what you did. Yang ketiga itu baru job description gitu kan, kayak kalian tuh ngapain gitu. Yang keempat yang penting ya jangan repetisi gitu. Kalau misalkan kalian udah sebutin kalian punya skill, misalkan leadership skill satu gitu kan, terus habis itu ada pengalaman lain lagi kalian jadi leader, tapi skill setnya sama nih sebagai leader. Nah, mungkin kalian bisa replace pengalaman lain yang misalkan kalian tahu pengalaman lain itu bisa nambah add value gitu to your CV. Nah, ini aku kasih contoh. Kita cari contohnya. Oke, misalkan ini ya. Misalkan waktu itu aku jadi data gitu kan. Nah, oke, aku nggak terlalu tahu nih impact-nya apa, karena waktu itu aku cuma bikin report-nya, bikin analisanya, and then disebarin hasil research analisisnya gitu kan. Tapi antara hasilnya nanti bakal dipakai di-implement atau gimana, itu belum tahu gitu. Nah, jadi apa yang aku bisa jual, istilahnya leverage dari pengalaman aku, brandingnya adalah complexity-nya gitu kan. So we can say, transform a large set of operational risk events data, misalkan kasih tahu lebih dari berapa data, 30,000 plus data, using our language into descriptive statistic gitu kan. Ini misalkan hal pertama yang kita kasih tahu gitu kan. Sebenarnya kita mau ngasih tahu apa sih di sini? Kita mau ngasih tahu lebih ke kita bisa mencerna atau synthesizing dari kompleks data ke simpler data gitu ya. Nah, by the way,
I think kayak tinggal 5 menit lagi, tapi kayak tadi, I think buat presentationnya mungkin tambahin 10 menit ya, jadi bisa ke 30 menit. Oke, lanjut lagi. Nah, terus yang kedua, misalkan kita mau kasih tahu nih kompleksitinya gitu kan. Kita mau kasih tahu, kita tuh nggak analisa kan. Nah, jadi kita kasih tahu apa sih yang sebenarnya kita analisa gitu kan. Misalkan kita kasih tahu kita analisa, oke, the correlation and trends, kita ngapain aja nih, misalkan text mining atau kita using LDA gitu kan, supaya kita bisa ngapain, misalkan to make future projections gitu kan. Udah gitu, kita kasih tahu juga, oke, kita represent the findings ke berapa meetings, terus ke senior manager, ke berapa stakeholders. Abis itu kita kasih tahu ke mereka kayak, oh sebenarnya hasil kita tuh dipakai loh, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itulah kayak gimana kita bisa kasih tahu pertama dari complexity-nya, terus baru di akhir nih aku kasih tahu, oke, circulated the research notes to various stakeholders across division. Jadi sebenarnya ini kayak somehow kayak what-nya kan, kayak job desk-nya tuh ngapain. Sebenarnya ya job desk-nya adalah dia bikin research note itu dan circulated it to various stakeholders gitu. Nah, cuman istilahnya kita harus bisa leverage si job desk ini jadi sesuatu yang kayak lebih add value ke CV kita. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi kayak tadi kan aku bilang nih, oke, kalau misalkan kita punya angka, quantify, itu bagus, tapi gimana caranya kita bisa quantify lebih dari nggak cuman sekedar angka gitu ya. Oke, contoh misalkan kalian look for food vendors for the events. Nah, ini kan aku kasih tahu ya, 5.000 plus participants gitu kan, which is udah bagus nih, kita quantify gitu kan. Nah, tapi selain kita quantify itu kita harus kasih tahu nih, 5.000 tuh sebenarnya banyak atau enggak sih? Karena kayak yang rekruternya baca 5.000 tuh kayak, oke, 5.000 it's a good number, banyak, tapi kayak, oh orang lain ada yang 10.000, oh orang lain lagi ada yang 15.000. Jadi kita harus kasih tahu betapa susahnya kita bisa dapat nih 5.000 ini. Contoh, di sini aku tambahin, oke, it's the largest student-led Indonesian food bazaar across the UK. Jadi kayak, oke, sebelumnya nggak pernah nih ada food bazaar segede ini gitu kan. Nah, terus misalkan yang kedua nih, raise 3.500 profit. 3.500 bisa dibilang kayak mungkin, oke, ini angkanya kecil nih, kayak, oh mungkin sponsorship lain bisa raise 10.000 gitu kan. Tapi how we can signify the impact, jadi aku bilang di sini, oke, this is increased by 400%, jadi profitnya ini udah increase by 400% dari tahun sebelumnya. Terus habis itu aku kasih tahu lagi exceeding the target. Targetnya tuh sebenarnya cuma dikasih 1.500, tapi I exceed the target dari 1.500 jadi 3.500. Terus kita awarded as the best division, which is kayak in result we are awarded something gitu kan. Nah, balik lagi nih, yang terakhir, participated in health press regional. Jadi aku nggak menang, aku cuman participated aja. Tapi gimana caranya kita bisa kasih tahu, oke, kita kalah sebenarnya, tapi kita tetap harus bisa ngejual pengalaman kita yang mungkin kalah gitu kan. Oke, jadi misalkan ternyata Health Press Regional ini walaupun kalah, tapi udah sampai tahap regional nih. Jadi actually it's already the world top 0.1% team. Kayak dari total pendaftar, terus abis itu akhirnya kita nyampe ke tahap nasional, terus akhirnya ke tahap regional, kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya struktur ATS friendly, tapi I think everyone udah lumayan familiar dan bisa di-search di Google juga, pokoknya education, work skills, and qualifications gitu ya. Nah, jadi ini selama interview, pokoknya yang paling penting banget adalah kalian harus nge-research nih sebelum interview, terus selama interview, dan setelah interview. Yang paling penting itu sebelum interview apa sih yang di-research? Nah, yang di-research itu yang pertama adalah job desk-nya gitu kan. Jadi job desk-nya tuh ngapain? Kalian tuh harus bisa mikirin nih pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya yang bisa demonstrate those job requirements gitu kan. Nah, kalian yang kedua tuh bisa reach out ke people. Jadi kan sekarang udah ada LinkedIn, jadi bisa reach out nih kayak nanya-nanya, oh istilahnya aku mau ngelamar ke job ini nih, kira-kira day to day-nya tuh ngapain aja ya, kerjaannya tuh butuh skills apa aja ya. Nah, kalian bisa reach out ke orang-orang, dan kalian bahkan bisa reach out nih kayak, Kak, kalau boleh tahu sebenarnya tahun lalu ditanyain pertanyaannya seputar apa sih pas interviewnya, jadi kalian tuh bisa sebenarnya lebih prepare gitu kan untuk pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain gitu kan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalian cari culture dari company-nya gitu kan, misalkan visi misinya atau mungkin company-nya tuh sebenarnya punya program apa aja kayak gitu. Jadi kalian bisa istilahnya
tahu nih gimana kalian memposisikan diri supaya kalian punya cultural fit di company-nya gitu kan. Karena balik lagi, misalkan kalau kita mau lamar ke startup, sedangkan startup itu lumayan nyantai gitu ya kerjaannya, bukan kerjaannya, maksudnya kayak culture-nya tuh lumayan nyantai, kayak mereka casual gitu ya. Jadi kalian jangan pakai bahasa yang super formal banget gitu. Obviously pasti harus tetap sopan gitu kan selama interview, tapi jangan kayak baku banget bahasanya gitu kan. Karena again, orang yang interview kamu itu nanti bakal future-nya mungkin kerja bareng kamu. Jadi mereka juga pengen cari orang yang enak buat diajak kerja bareng gitu. Nah, yang terakhir, ini yang bisa sebenarnya jadi add plus point waktu kamu interview, which is kayak baca-baca berita gitu kan. What are the recent news atau misalkan what are the recent development dari company tersebut gitu kan. Misalkan waktu itu aku mau lamar ke Shopee gitu kan. Terus di Shopee waktu itu kayak emang mereka lagi expand banget nih Shopee Food, terus habis itu Shopee Pay Later gitu kan. Misalkan oke, kayak kalian kasih tahu misalkan kalian mau lamar ke UI gitu kan, terus habis itu di UI-nya sekarang ada yang baru nih di Shopee Pay misalkan udah bisa ngelihat apa gitu ya. Nah kalian bisa kayak do your own research gitu kan, yang sesuai sama your job desk atau job role. Jadi kalian tuh bisa nunjukin kalau kalian tuh sebenarnya even sebelum kalian masuk, kalian tuh udah bener-bener udah suka dan passionate banget sama jobnya, tapi nggak cuma sama jobnya nih, tapi sama company-nya juga gitu. Kalian udah ngikutin lama tentang company-nya, kayak gitu. Nah, selama interview, itu gimana sih? Nah, I think semua udah pada tahu, jangan lupa kayak kita pakai structured STAR, jadi kayak kalian kasih tahu nih situation, task, action, and result-nya gitu kan. Nah, tapi I think kenapa kalau misalkan pas aku interview mungkin lebih bisa add value atau plus point, biasanya aku juga nambahin di depannya pakai uh, main talking point. Jadi misalkan kayak, oke, ceritain pengalaman leadership bla 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 atau apa gitu kan. Terus habis itu misalkan di awal kalian awalin dulu, oke, for these questions aku akan jawab 3 hal A, B, C gitu kan. Terus habis itu baru kalian jabarin tuh situation, task, action, result yang menggambarkan si A, B, C tersebut gitu. Kenapa? Karena bisa aja HR-nya dia dengerin di awal, terus mungkin di tengah-tengah kamu jawab, dia agak zone out atau dia ke distract, terus gak dapat beberapa poin. Nah, kalau kalian udah dari awal udah kasih tahu nih 3 talking points yang kalian bakal bawain, mereka tuh akan lebih tahu nih, dia lagi di poin kedua, dia lagi di poin ketiga, dan kalian gak bakal missing any points gitu. Nah, terus tadi yang terakhir adalah setelah interview, kalian follow up gitu kan. Even kalau di reject, kalian tetap follow up dan bisa tanya feedback juga gitu kan. Kira-kira what can you actually improve gitu kan further. Dan sebenarnya tetap jaga hubungan baik gitu, karena walaupun kalian misalkan di reject, tahun depannya kalian bisa lamar lagi atau mungkin next cycle kalian bisa lamar lagi dan mereka akan lebih kayak ini nih pernah lamar nih dulu gitu kan, mereka bakal lebih recall gitu. Nah, so now converting your internship atau misalkan your current role to buat naik jabatan gitu kan. Sebenarnya ada 4 hal ini gitu kan. Sebenarnya gimana kalian bisa stand out pas magang atau mungkin pas probation time gitu ya. Yang pertama itu netapin objektif dan target sejak awal gitu kan. Gunain SMART gitu. SMART itu adalah sebuah framework, kalian bisa search di Google. Pokoknya supaya kalian tuh bisa objektifnya terukur gitu kan. Nah, maksudnya gimana sih netapin objektif sejak awal gitu? Nah, jadi kalian ngomong sama manajer kalian kayak apa sih ekspektasi dari manajernya, dan kalian kasih tahu juga ekspektasi dari kalian. Kalian mau learning curve-nya gimana, kalian strength-nya di mana, kalian berpikir kalian bisa contribute di sisi apa gitu kan. Nah, waktu netapin objektif ini banyak yang kayak dikasih kerjaan nih sama manajernya. Selama kalian magang kalian kerjain project ini gitu ya. Tapi banyak yang ternyata ekspektasi dari manajer sama ekspektasi dari kalian tuh beda gitu kan. Waktu dikasih kerjanya, kalian terima-terima aja. Itu justru jangan kayak gitu. Jadi kalian harus, supaya kalian stand out, kalian harus tanya nih, jadi ekspektasinya tuh dari project ini outcome-nya apa? Terus misalkan 100% tercapai itu gimana? 80% tercapai itu gimana, 50% tercapai gimana, overachieving tuh gimana gitu kan. Karena contoh kalian kayak misalkan aku dikasih project gitu kan, terus aku nggak nanya, jadi aku nyelesain projectnya, terus aku kira aku achieve dong karena aku udah nyelesain projectnya. Ternyata menurut manajernya
ekspektasi dia adalah aku ngerjain projectnya dan membawa 10% profit gitu misalkan. Ternyata aku nggak dikasih tahu nih kalau ternyata harus ada 10% profit itu gitu kan. Jadi which is aku cuman ternyata nyelesain projectnya dan aku kasih 5% profit. Berarti aku sebenarnya underachieving dong. Cuman karena aku nggak clarify di awal, aku nggak tahu aku underachieving. Aku kira, wah bagus nih, aku udah nyelesain projectnya, aku nambahin profit, kayak even better, dapat profit gitu kan. Jadi itulah kayak kita harus jelas nih ekspektasi antara manajer sama kita tuh harus jelas sejak awal. Nah kalau misalkan kita udah tahu ekspektasi dia apa, pastiin kalau kita bisa overachieving juga gitu kan. Makanya kita tanya ini overachieving tuh gimana ke manajernya gitu. Nah, yang kedua, proaktif sama kritis gitu kan. Proaktif ini dalam sisi apa aja sih? 3 hal sebenarnya. Mengambil kesempatan baru, jadi kalau misalkan dikasih kerjaan yang kita belum pernah sebelumnya, jangan takut gitu ya, jangan takut. Jadi kayak kita tetap ngomong ke manajernya, kita harus kayak kasih tahu supaya ekspektasi dia juga sesuai. Kita harus kasih tahu kayak, oke, belum pernah nih ngambil kesempatan ini, belum pernah ngerjain project ini, tapi I'm willing to learn, jadi please guide me gitu supaya you're guiding me to the right direction supaya I'm in the right track gitu ya, supaya nyelesain projectnya gitu kan. Yang kedua tuh bantu tim member lain, jadi kayak always asking kayak is there anything I can help to the other members gitu kan. Dan yang ketiga, kita tuh selalu sungkan buat minta evaluasi. Jadi jangan lupa minta evaluasi karena evaluasi itu penting banget. Either evaluasinya buruk atau yang baik, itu tuh dua-duanya akan membantu kita gitu kan. Nah, terus yang kedua tuh kritis dalam setiap pekerjaan yang dilakukan gitu kan. Misalkan disuruh bosnya kayak, oke, please move this Excel column dari A ke file B gitu kan. Sebenarnya it's a simple task, which is ya mungkin copy paste aja gitu kan. Tapi kalian jangan iya aja gitu kan. Kalian misalkan harus kritis nih, misalkan kayak nanya, kenapa kita doing this gitu kan? What's the impact of doing this to the division, to the company gitu kan? How crucial is this copy pasting gitu kan? Terus sebenarnya yang keempat adalah how we can actually leverage this gitu. Misalkan kamu kasih usul nih, Pak atau Bu gitu ya, misalkan atau Kak gitu ya. Daripada copy paste kayaknya mending kita pakai rumus aja deh, pakai VLOOKUP atau mungkin kenapa kita nggak bikin makro buat ini di Excel gitu ya. Kita kalau pakai makro kita tinggal pencet, terus habis itu tinggal langsung udah copy paste semuanya dengan gampang. Kenapa? Terus kalian kasih tahu alasannya karena kalau kita copy paste bisa aja ada human error. Kita mau lebih efisien, kita mau reduce the manual risk kayak the risk of human error juga. Misalkan copy paste-nya ternyata dia salah paste jadi ke replace cell yang sebelumnya jadi kayak cause masalah baru gitu kan. Nah, jadi kayak dengan kalian nunjukin hal ini ke manajer kalian tuh nunjukin kalau kalian tuh sebenarnya oh dia tuh sebenarnya kritis loh orangnya dan dia tuh sebenarnya in here for an impact gitu ya, impact supaya mereka bisa lebih maju lagi, divisinya lebih efisien lagi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga memberikan yang terbaik dan belajar dari kesalahan gitu kan. Tadi kan udah dikasih tahu nih meminta evaluasi gitu kan. Jadi pastinya kita udah kasih nih memberikan performa terbaik gitu kan. Detail-detail kecil, attention to detail is really important as well. Nah, udah dikasih evaluasi gitu kan. Nah, dikasih evaluasi, kita harus bisa belajar dari kesalahan gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya setelah dikasih evaluasi kayak insecure, terus ngerasa bersalah, terus habis itu kayak kebayang-bayang terus sama kesalahannya gitu kan. Which is also kayak pernah nih pengalaman ke aku, jadi kayak agak minder gitu kan, kayak aduh ini pasti dia kayak dikira bego banget nih, aduh, pokoknya bego banget, kayak kebawa terus gitu kan. Justru jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah buat kesalahan, what we should do ya, we should do these 4 steps. Pertama, come clean to your manager, kayak kasih tahu, oke, gue salahnya apa aja, kenapa kesalahan ini bisa terjadi gitu kan. Nah, setelah kita udah kasih tahu nih kesalahannya kenapa dan kenapa ini bisa terjadi, yang kedua adalah come to your manager with a solution gitu kan. Oke, menurut aku kita bisa gini nih solusinya gitu kan. What do you think gitu kan? Sebagai manajer mereka harus approve juga. Kalau mereka udah approve tentang solusi kita, ya udah kita laksanain gitu kan. Nah, yang ketiga setelah mereka approve dan kita udah laksanain solusinya, yang ketiga adalah kita kasih tahu nih, oke, to prevent this happens again in the future,
I will take these steps gitu. Misalkan kayak kalian kasih tahu nih preventive action kalian apa gitu kan. Nah, yang keempat, baru yang terakhir adalah move on. Nah, move on ini penting banget. Jadi jangan kebayang-bayang sama kesalahan kalian di masa lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan manajernya tuh expect kok kalau kita bakal salah. Yang namanya kita juga baru masuk ke industri, itu mereka bakal ekspektasi mereka tuh, mereka tahu kita bakal melakukan sebuah kesalahan. Jadi jangan terlarut-larut dalam si masalah yang atau kesalahan yang kalian pernah buat, jangan baper. Ingat yang terakhir itu harus move on dan make sure jangan sampai keulang lagi gitu kan. Nah, yang terakhir, aku tahu waktunya udah habis, tapi ini terakhir banget. Jadi kita harus highlight dampak sama perkembangan yang kita udah kerjain. Manajer kita kadang tuh juga ngontrol banyak orang gitu ya. Jadi mereka tuh nggak selalu mungkin micromanaging atau tahu kerjaan kita tuh ngapain gitu kan. Jadi kita tuh harus proaktif, sering-sering update dia gitu kan. Oh, kita udah ngerjain A, B, C, D, E gitu kan. Kalau bisa kita bakal malah oversharing gitu ya. Kayak oversharing apa yang kita udah kerjain. Oh, kita tuh sebenarnya udah ngerjain. Bukannya sombong gitu ya. Jadi jangan nyampe kesannya sombong. Kayak we do it in a humble way, we report to him. Kalian bisa kasih tahu nih ke manajer kalian di awal gitu. Kak, mau daily report atau mau monthly report atau mau weekly report gitu kan. Bagusnya tuh daily report sih. Jadi kayak kalian tuh bisa kasih tahu progress kalian tuh setiap hari dan kalian bisa kasih tahu impact-nya. Nah, balik lagi nih. Jangan lupa pakai tips yang CV tadi. Yang pertama impact, kedua baru complexity, yang ketiga baru sebenarnya job description kalian gitu kan. Jadi istilahnya selama kalian magang atau kerja, kalian tuh updating your CV to your manager. Istilahnya kayak jualin terus diri kalian, personal branding kalian ke manager kalian. Kayak gitu. Nah, so far, I think that's all. 4 kunci sukses supaya kita bisa stand out di kerjaan kita apapun gitu sih. So I think waktunya udah habis buat this first part, tapi I think kita masih ada waktu buat kayak ngobrol-ngobrol lagi sih. Mungkin back to Sylvia. Oke, thank you Kak. Menarik banget juga apa yang udah Kak Denis jelasin tadi. Mungkin aku lebih mau tanya juga apa aja sih tantangan yang dihadapi para pelamar saat ini. Nah, gimana sih menurut pendapat dari Kakak? Iya. Yes. Oke. Menurut aku sebenarnya tantangan yang dihadapin sama pelamar hari ini tuh sebenarnya ada 3 hal gitu ya. Jadi yang pertama tuh buta gitu ya. Jadi mungkin maksudnya kayak nggak tahu, aduh harus ke industri apa nih, atau nggak tahu harus ngelamar kemana, kayak gitu ya. Nah sebenarnya sama, aku juga maksudnya pertama kali aku juga buta banget, dan sampai sekarang pun kalau ditanya aku bagusnya di mana tuh sebenarnya aku juga nggak tahu gitu ya. Kayak mungkin kayak kita dari semua juga nggak tahu strength kita apa, karena kayak mungkin bagi kita strength, tapi ternyata bagi manajernya bukan strength, kayak gitu ya. Nah, jadi I think it's really normal dan gak apa-apa. Nah, cuman yang apa yang harus kita lakuin, kita harus sadar kalau misalkan, kalau kita baru pertama kali banget ini kerjaan pertama kita, nggak pernah magang, nggak pernah pengalaman sebelumnya, we need to know that we don't have the privilege. Privilege untuk apa? Privilege to choose, pilih-pilih industri, pilih-pilih company, atau privilege to know what we want gitu kan. Kecuali kalian emang udah pernah mungkin udah pernah research ke nggak tahu bikin UI bikin app sendiri gitu, jadi kalian nggak tahu banget nih kalian mau back end banget gitu, atau kalian tahu banget kalian mau front end banget gitu kan. Tapi kalau kalian belum tahu, ya udah nggak apa-apa, yang penting nyemplung aja dan beraniin diri. I think the most important thing itu adalah tidak ada kata yang namanya ready gitu kan. I'll never be ready gitu kan. You will never be ready for a job until you try and do the job gitu ya. Jadi kayak you also didn't know whether you like the job or not gitu, kalian bakal suka atau enggak sampai you do the job gitu kan. Karena kalian bisa aja nih baca job description, tapi the job description sama apa yang kalian lakuin nanti tuh bakal beda banget gitu ya. Banyak hal baru yang kalian baru tahu setelah kalian ngelakuin gitu kan. Misalkan kayak dulu pertama kali aku kerja itu, misalkan aku dapet kerjaan data gitu kan, ternyata aku nggak terlalu suka tuh coding dari jam 9 sampai ya pokoknya coding dari pagi sampai sore gitu ya. Kayak aku sebenarnya mungkin lebih suka ada kombinasi nih, nggak cuma coding, mungkin ada yang kerjaan lain gitu kan. Nah jadi tapi nggak apa-apa gitu. My first job I don't have a privilege,
you just take any chance you can, jadi you open to any opportunities. Nah, setelah itu, you are on the better stage of your life, gitu kan. Jadi, second stage ini ceritanya udah ada privilege, gitu ya. Udah ada privilege buat pilih. Nah, misalkan kalian privilege-nya adalah apa? Kalian bisa pilih pertama spesialisasi, atau yang kedua, kalian mau lebih generalisasi, gitu kan. Contoh, di pengalaman pertama, aku ngerasa aku kurang srek nih sama pekerjaannya. So, I try another industry, gitu ya. Jadi misalkan dulunya aku lebih ke perbankan di government side, jadi public sector, sekarang jadi lebih ke private sector gitu ya. Nah, jadi kalian tahu nih, kalian harus spesialisasi atau generalisasi. Kenapa? Karena misalkan contoh, aku sudah suka sama pekerjaan pertamaku. Kalau aku udah suka, misalkan aku suka front end, pekerjaan pertama aku adalah front end, terus habis aku tahu aku mau ke front end terus, ya udah kalian specialize aja, stick with the front end gitu kan. Nah, itu yang pertama. Mungkin kayak, oh masih buta, nggak tahu mau pilih-pilih apa gitu. Nah, yang kedua, selain kalian tahu interest kalian apa, dan ya udah cobain aja, kalian sebenarnya misalkan masih buta banget gitu ya, kalian bisa reach out to people, kayak tadi, di LinkedIn gitu, kalian bisa ngobrol-ngobrol kayak, sama mereka, kerjaan mereka tuh sehari-harinya apa, supaya kalian akhirnya bisa tahu nih, kira-kira kayak gue bakal suka nggak ya kalau ngerjain hal itu, atau kalian punya the skill set nggak ya buat ngerjain hal itu, gitu kan. Nah, yang ketiga yang kalian bisa lakuin adalah take alternative gitu ya. Misalkan kalian bisa contohnya freelance gitu. Misalkan kayak, oh teman kalian ada yang pengen dibagusin nih websitenya, oke kalian coba bantu bagusin websitenya gitu kan. Terus kalian bisa somehow dapat gambaran, oh ternyata bikin website tuh kayak gini gitu kan. Nah, misalkan nggak cuma freelance, misalkan sekarang ada kerjaan-kerjaan, bukan kerjaan, opportunity lain gitu ya. Misalkan contohnya kalian join program. Contohnya kemarin aku join di Generasi Gigih punyanya Gojek gitu ya. Nah, jadi mereka tuh Generasi Gigih itu adalah program di mana kalian diajarin kayak data, jadi ada Python, aku ambilnya data, ada Python, ada SQL, nah ada juga front end, back end. Nah, terus kita dapat project-project tuh tiap minggunya harus ngerjain sesuatu. Nah, dari project-project itu sebenarnya kalian kelihatan tuh kalian bakal suka nggak sih sama kerjaannya nantinya gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang tuh you guys are very, very lucky gitu ya, ada banyak alternatif dari nggak cuma kerjaan gitu kan. Atau sebenarnya as simple as ambil course di Coursera. Di Coursera kan sebenarnya banyak course yang nggak cuma Coursera ya, misalkan ada alternatif lain kayak ambil course, misalkan kalian mau terjun ke front end, terus habis itu kalian belum pernah front end sebelumnya, ya udah kalian ambil course, terus habis itu kalian coba ngelakuin apa yang di course itu, bikin project sendiri gitu kan, project sendiri, terus evaluate sendiri, atau mungkin kalian bisa reach out ke teman kalian, terus habis itu suruh evaluate kayak gitu. Nah, itu I think tantangan pertama, yaitu adalah kayak kebutaan gitu kan. Nah, yang kedua adalah unprepared gitu ya. Unprepared atau kayak wrong preparation gitu ya. Jadi kayak kadang banyak orang tuh nggak tahu mereka apply ke company yang kayak gimana, atau apa yang company-nya butuhin gitu kan. Nah, balik lagi, kayak tadi yang aku bilang, sebelum interview tuh very, very important, kayak kalian ngelakuin 4 hal yang tadi aku udah bilang gitu ya, to research gitu kan. Jadi, kalian do the homework before the interview gitu kan. HR interview and user interview is really different gitu kan. Jadi, temen aku ada yang dia, menurut aku dia skill-nya oke banget gitu, tapi failed di HR interview gitu kan. Which is sayang banget gitu kan. Tapi karena dia cara jawab dia ke HR itu kayak dia jawab buat user interview gitu kan, which is HR-nya itu nggak tahu apa-apa tentang back end gitu. Jadi kalau kalian mau cuap-cuap dari A sampai Z tentang skill back end kalian ke HR tuh kadang nggak terlalu paham gitu kan. Sebenarnya HR tuh evaluate apa aja sih? Nah, jadi kalian harus tahu nih apa yang di-evaluate sama lawan bicara kalian. Misalkan HR tuh evaluate, your leadership, your analytical thinking, your cultural fit, apakah kalian akan fit di company-nya dengan baik atau enggak, your interest to the company, that's it gitu kan. Kalian misalkan aku dulu bisa do text mining lah, atau do yang lain-lain, itu dia nggak bakal ngerti gitu kalau misalkan si HR-nya gitu kan. So you don't need to mention that kayak, atau kalau mau mention boleh, tapi simplify apa yang kalian ngomongin gitu ke HR-nya. Nah, terus yang terakhir itu I think lebih ke personal branding gitu kan. Nah, balik lagi gimana caranya kalian bisa
ngebikin diri kalian stand out atau nge-brandingin diri kalian lebih lagi adalah kayak tadi kita udah bahas banyak hal, gimana tips-tipsnya kalian bisa leverage your own branding supaya kalian lebih stand out di job market itu sih, gitu. Oke Kak, thank you infonya itu emang ternyata personal branding juga pentingnya. Yes. Nah, kan di sini itu kebanyakan yang masih kuliah. Terus kalau misalnya jika mereka nih udah lulus terus jadi fresh graduate, kira-kira kalau misalnya mereka minim experience-nya gitu, gimana sih caranya biar bisa meyakinin company biar nantinya mereka dapat jadi professional employee? Oke, nah jadi aku paham banget karena jadi dulu tuh kayak ya udah aku juga nggak punya apa ya pengalaman sebelumnya ya. Jadi kayak aku juga nggak tiba-tiba dapat kerjaan kayak gitu. Jadi sebelumnya tuh bahkan sebelum aku masuk ke dunia kerja, kayak aku lamar organisasi gitu kan. Kayak misalkan aku lamar organisasi, terus aku lamar ke 11 organisasi, terus ini pas tahun pertama aku kuliah, jadi aku lamar kayak ke 11 organisasi, 11-11-nya nolak aku gitu kan. Terus CV-nya kosong gitu kan, LinkedIn juga kosong gitu, apa yang mau dijual, nggak punya organisasi, nggak punya apa-apa gitu kan. Coba ikutan bisnis case, atau misalkan lomba hackathon gitu ya. Terus habis itu ikut 4 lomba, 4-4-nya kalah semua juga gitu kan. Kayak, ya apalagi gitu yang mau dijual gitu kan. Nah, I think it's very normal, jadi jangan khawatir, jangan pusing gitu kan. I think dealing with rejections and failure is really normal. Yang penting kalian keep on going gitu ya. Kayak aku aku juga ditolak belasan puluhan company gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita jual akhirnya kalau misalkan kalian udah coba organisasi, nggak punya organisasi, terus kalian punya apa namanya? Ada yang mau connect kalian, boleh connect kalian ya. Ada yang kalian nggak punya organisasi, kalau kalian udah cobain dulu nih ikut-ikutan lomba atau hackathon gitu ya. Kalau misalkan kalian ikut lomba hackathon bisa dan menang, bagus banget. Tapi kalau kalian udah coba ikut lomba tapi gagal juga, apa sih yang bisa kita jual? So we can do the research guys, karena cuma itu yang bisa kita jual ya. Jadi pertama research the job, right? Kita harus tahu we can do the day to day basic stuff right gitu kan. Jadi kalau kita pikirlah dari sisi employer tuh sebenarnya mau apa sih dari kita gitu ya. Sebenarnya employer tuh nggak muluk-muluk. Mereka waktu interview kita, mereka tuh cuman mau cari 3 hal. Pertama, do you know the job gitu kan. Yang do you know the job. Yang kedua adalah can you do the basic things, the day-to-day right gitu kan. Kayak misalkan, jobnya misalkan kalian disuruh bikin end-to-end flow gitu ya. Terus habis itu ternyata kalian nggak tahu, buta sama sekali gitu kayak flow apa ya gitu. Misalkan kayak misalkan aku mau ke Shopee terus disuruh bikin dong end-to-end baru cara misalkan orang sign up gitu kan. Tetapi ternyata kalian nggak punya akun Shopee, nggak punya app Shopee gitu ya. Nah jadi kayak mereka juga akan bingung gitu. Maksudnya kayak kalian tahu nggak sih jobnya bakal ngapain nanti gitu kan. Yang ketiga, mereka tuh mau lihat cultural fit gitu kan. By the end of the day, balik lagi, just be a nice person. Kayak nice and lovable person. Kayak banyak-banyakin senyum pas interview, kayak ramah, kayak gitu. Karena at the end of the day, mereka mau kerja bareng sama orangnya kan. Jadi kayak, kalau misalkan pas interview aja kayak udah malesin, kalian jawabnya pendek-pendek, nggak ada tenaga, kayak gitu kayak, ya gimana mau kerja bareng gitu. Nanti misalkan nanti kalian waktu datang interviewnya kayak mukanya bete atau gimana kayak gitu. Jadi walaupun sebete apapun kalian usahain kayak ya nonton lah video-video lucu dulu, kayak di YouTube sekarang banyak kan kartun-kartun, video-video animasi lucu kayak ya to relax yourself gitu kan. Nah jadi again waktu kalian research, kalian itu harus tahu day to day-nya tuh basic skills-nya apa gitu kan. Contoh nih, kalau misalkan kalian tahu divisi kalian tuh pakainya Java, ternyata kalian nggak bisa language-nya. Then you need to maybe take a course dulu gitu di Coursera atau misalkan di Udemy atau di apapun platform lainnya, atau belajar sendiri otak-atik language-nya gitu kan. Atau misalkan waktu itu aku mau lamar ke BI,
Terus habis itu BI-nya ternyata pakai Python, tapi ternyata aku bisanya R gitu kan. Terus habis itu ya of course belajar dulu dari R ke Python gitu kan, karena ya nggak mungkin kalau misalkan all the employees, other employees pakai Python terus kamu pakai language beda sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh harus tahu nih day to day-nya tuh mereka butuh skill set apa, dan make sure kalian tuh punya those basic skill set. At least kalau misalkan kalian nggak punya dan udah mepet interviewnya, misalkan interviewnya udah besok banget, terus kalian ya nggak punya skill setnya kan, jadi kalian mau jual apa? At least kalian bilang your plan to learn it gitu kan. Misalkan kayak, oke, mungkin sekarang kayak aku belum bisa di pakai pakai Figma, misalkan aku belum bisa pakai Figma, tapi misalkan tapi I'm actually already purchased this course, terus aku bakal belajar Figma dalam 1 minggu ke depan gitu kan. And then ini next stepnya, plan aku bakal coba bikin trial satu app buat sign up page-nya dulu atau apa kayak gitu. Jadi kayak kalian convince kalau istilahnya kalian tuh sebenarnya bisa punya the skill set gitulah ke si employer-nya ini kayak gitu. Oke, baik Kak. Mungkin terakhir nih, ada nggak tips yang bisa diberikan bagi fresh graduate biar bisa jadi professional employee di perusahaan pertama mereka? Yes, oke. Jadi sebenarnya ini lebih bahas tentang work ethics gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke tips yang tadi aku udah kasih tahu gimana kita bisa stand out gitu kan. Tapi sebenarnya aku lebih mau bahas ke ini sih, work ethics is not something that you born with gitu kan. Aku sendiri kayak work ethic aku juga nggak sampai bagus gimana banget juga gitu ya. Jadi masih banyak hal yang harus aku improve juga dari work ethics aku sendiri, dan aku rasa itu normal gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kalian baru pertama kali fresh grad terus jadi employee terus ngelakuin kesalahan, ingat yang tadi aku lakuin, kalau ngelakuin kesalahan nggak apa-apa banget, dan jangan sampai kalian itu kayak membebani kalian terus-terusan gitu ya. Mungkin aku bisa share kayak contohnya. Waktu itu aku pernah di salah satu pekerjaan aku pernah salah generate voucher gitu kan. Jadi orang-orang yang harusnya nggak dapat voucher gitu kan, which is kayak itu merugikan si company-nya kan, karena harus keluarin duit buat si voucher ini. Dan banyak gitu kan, itu kayak udah stres banget tuh kan, kayak gimana, terus manajernya nggak bisa dihubungin karena manajernya lagi di luar, dan you need to make your own decision gitu kan. Nah, waktu ada suatu masalah, biasanya kan kita panik ya, pastinya kayak aduh gimana nih, panik gitu kan. Nah, try to calm yourself. I know it's hard gitu ya, it's hard, and I think it comes with more experience gitu kan. Jadi jangan takut kayak aduh, gue bikin kesalahan dan gue kayaknya nggak nge-solve dengan baik deh pertama kali. Dan itu really normal gitu kan. Jangan kayak kepikiran terus gitu. It's really normal. But what you can do is actually adalah calm yourself and then try to work properly under pressure gitu ya. Jadi kayak even under pressure, karena kalau di dunia industri itu agak beda sama organisasi. Jadi mungkin kayak di kampus organisasi kayak kita udah sering nih di organisasi event gini-gini ada. Biasanya di event juga ada beberapa hal yang tidak terduga gitu kan. Cuman bedanya di company itu we are causing real loss gitu kan. Banyak stakeholdersnya, kayak usernya banyak gitu. Misalkan di startup atau apa, usernya banyak, pegawainya banyak, company-nya juga cari duit gitu kan. Ada certain expectation yang dikasih ke kita gitu kan. So you need to work properly even under pressure, even when you make mistake gitu kan. Jadi how to work properly under pressure, biasanya aku ini sih kayak break down the problem gitu kan. Jadi you break down the problem into smaller chunks gitu kan. Kira-kira ada nggak yang bisa di stop dulu nih sekarang, misalkan ongoing problem, supaya stop dulu supaya problemnya tidak makin besar gitu. Contohnya tadi salah generate voucher, berarti supaya problemnya tidak makin besar, makin banyak orang yang redeem vouchernya, kita need to stop the voucher as soon as possible. So I contact the developer gitu kan. Developernya dan waktu itu kayak udah malam, jadi developernya juga udah mau stop working hour. Jadi kayak contact the developer dulu, suruh stopin dari back end, stopin si vouchernya dari back end gitu kan. Nah, so jadi yang pertama kita minimize
the cost. Jadi dampaknya kita harus kayak seminimalisir mungkin lah keburukannya gitu kan. Kalau kita udah ngelakuin itu, yang kedua adalah dari breakdown-nya itu kita lihat root cause-nya atau root cause problemnya itu apa gitu kan. Nah, udah ketemu nih root cause-nya apa. Setelah kita ketemu, kita berusaha buru-buru berhentiin root cause-nya itu dulu gitu kan. Oke. Setelah kita misalkan selesai, kita udah ketemu root cause-nya apa. Waktu itu root cause-nya adalah ada sistem flow lah di vouchernya. Jadi ya udah udah dibenerin sistem flow-nya, di delete gitu. Nah, terus yang ketiga adalah how to resolve yang udah terjadi. Jadi misalkan kayak kemarin udah ada nih orang-orang yang redeem voucher, terus gimana caranya kita resolve gitu kan. Oke, akhirnya dibenerin dengan cara waktu itu ya ditarik lagi vouchernya dan si orangnya jadi kayak UI-nya dibenerin lah, UI-nya dibenerin jadi orangnya nggak bisa ngelihat si voucher yang dia udah redeem, terus ada penjelasan kenapa gitu kan. Nah, itu adalah cara menanggulanginya gitu kan. And then again, the fourth part of the breakdown is you need to know how to prevent this in the future gitu kan. Jadi in the future, jadi akhirnya kita bikin SOP baru, step by step-nya yang lebih clear to highlight the importance gitu kan. Dan kita juga book session with the developer, sama komunikasi lebih lanjut lagi supaya jangan ada miskom antara back-end sama yang kita setting buat si vouchernya ke depannya, kayak gitu. Terus habis itu, again, yang paling penting setelah semua itu adalah ya udah move on gitu kan. Karena move on itu adalah menunjukkan keprofesionalan kalian juga gitu loh. Kalau kalian tuh sebenarnya bisa learn from mistakes and ya udah keep on going gitu. Dan itu juga nunjukin kalau kalian profesional ke atasan kalian kayak gitu. Dan also ya you can make your own decision and work under pressure gitu. Nah, itu dia nih teman-teman tips yang bisa diberikan sama fresh graduate agar dapat jadi professional employee di perusahaan impian. Nah, sebelumnya terima kasih juga Kak Denis atas materi-materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dan bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat box atau gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga moderator mempersilakan. Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab juga, aku mau infoin lagi, My EduSolve akan mengadakan virtual job fair pada tanggal 19 sampai 20 November 2021. Untuk bisa menjadi peserta di job fair, kamu harus memiliki sertifikasi Microsoft. Jangan khawatir, saat ini kami sedang membagikan voucher ujian sertifikasi Microsoft Certified Fundamentals melalui giveaway. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu cukup cek Instagram My EduSolve dan cek highlight giveaway di profil My EduSolve. Yes. Jangan lupa datang ke career fair-nya karena bakal banyak banget ada company-company yang oke-oke banget kan, bisa langsung tuh praktekin tadi gimana how to stand out among the other applicants. Dan nanti kebetulan juga internet bakal ada di job fair-nya, jadi kalau misalkan kalian yang mungkin ngerasa butuh mentorship juga atau butuh dikonekin sama internet ke orang-orang di industri, bisa ngobrol-ngobrol nanti bareng internet di job fair-nya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku juga ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Mungkin menurut Kak Denny sendiri, seorang fresh graduate itu yang udah punya sertifikasi, bisa jadi nilai plus nggak bagi recruiter? Yes, menurut aku bisa banget gitu ya, karena kan sertifikasi itu adalah salah satu contoh kalian istilahnya punya the skills gitu ya, bukti kalau kalian punya the skills dan bisa do the day to job right gitu kan. Tapi I think banyak orang yang nggak utilize the certificate well gitu kan. Jadi jangan lupa kalau kalian udah punya sertifikasi, kalian tuh juga nunjukin gitu loh kalau gimana waktu itu misalkan kalian belajar apa, atau misalkan dari sertifikasi ini kalian bikin project kecil-kecilan sendiri, kalian coba-coba sendiri gitu kan. Kayak contohnya kemarin aku misalkan dari generasi gigih gitu ya, aku dapat sertifikasi gitu kan, oke, Python sama SQL gitu kan. Cuman abis itu ya udah aku cuma taruh di CV,
nggak pernah aku mention, nggak pernah aku jual, nggak pernah apa-apa, ya udah itu jadi nggak jadi at point gitu ya. Kalau kayak gitu, itu akan terbuang aja sertifikasinya gitu kan. Tapi what I can say, misalkan during the interview, misalkan oke, di generasi gigi, aku ngerjain project ini loh, waktu itu aku kayak analisa COVID numbers and then make a future projections for the COVID bla 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 gitu kan. And then I use uh, this apa namanya this method A B C D E F G di Python misalkan kayak gitu. Terus habis itu not only that, I also analyze different websites, misalkan kayak different sources juga supaya bisa apa namanya ada comparison between different kind of sources. Terus habis itu I work together with teams supaya nunjukin kalian punya teamwork juga. Nah jadi kayak menurut aku sertifikasi yes penting. Apakah bisa add value depends gitu ya. Depends di mana kalian bisa ngejual atau leverage si sertifikasi tersebut atau enggak. Jadi jangan sampai kalian udah pada ambil sertifikasi nih, jangan sampai sertifikasinya kayak terbuang begitu aja gitu. Oke, baik. Thank you, Kak, atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman kalau yang lagi mau pengen ambil sertifikasi dan bingung juga di mana, langsung aja ngecek website kita di MyEduSol. Dan selanjutnya dari pertanyaan dari Danu Ruliansa. Untuk memasukkan angka dalam CV, jika jumlahnya kecil, apakah harus ditulis ya Kak? Atau sebaiknya harus gimana? Sebenarnya angka tuh nggak masalah gitu ya, kecil. Ini angka dari angka apa ya? Angka impact atau mau... Halo Kak, saya boleh bicara nggak ya? Silakan Kak Danu. Oke, mohon maaf saya off cam karena jaringan kurang bagus. Ya selamat sore Kak Denis. Jadi pertanyaan saya itu kan, saya sebagai content creator di TikTok nih Kak. Nah kebetulan juga lagi cari-cari intern gitu. Nah untuk impact yang saya kerjakan misalnya views gitu kan. Misalnya views saya itu kecil, average-nya cuma 100 views per video gitu. Nah itu kan ya kita emang sejujurnya gitu ya menampilkan apa yang kita dapatkan. Cuma kayak itu berimpact nggak sih Kak? Kalau misalnya ya kita nulisin memang segitu adanya gitu, atau itu nggak terlalu menjual, ada alternatif lain yang bisa kita tulis dari pencapaian kita sebagai content creator gitu loh Kak. Dan untuk penulisannya sendiri itu lebih bagusnya lebih dari atau pakai plus-plus ya Kak? Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Denis. Oke, thank you dan pertanyaannya. Yes, jadi sebenarnya 100 ini sebenarnya bisa kita highlight sih leverage. Misalkan contoh, kamu 100 viewers tapi kamu baru bikin TikTok satu video dan dalam satu hari kayak gitu kan. Sebenarnya ya kamu bisa kasih tahu nih average orang lain tuh cuma 20 views kalau misalkan 20 views misalkan baru pertama kali bikin video TikTok gitu kan. Atau kamu bisa bilang juga followers kamu tuh sekarang sebenarnya cuma 20 tapi yang nonton 100 gitu kan. Berarti sebenarnya your view itu adalah 5 kali lipat dari your followers kayak gitu contohnya. Jadi kayak I think the number itself means nothing kalau kamu bisa compare sama number lain gitu, misalkan number dari followers kamu atau mungkin number dari comments kamu. Jadi misalkan kamu punya 100 views tapi ternyata yang komen tuh ada 30 orang gitu kan, which is kayak 30% dari yang nonton tuh komen. Berarti konten kamu tuh engaging banget nih sampai orang sampai willing buat ke komen kayak gitu kan. Karena biasanya kalau kita lihat aja kayak viewersnya sampai berjuta-juta tapi yang komen dikit kayak gitu kan. Berarti sebenarnya orang nggak terlalu engage gitu kan sebenarnya sama si kontennya, atau nggak terlalu tertarik sama kontennya kayak gitu. Walaupun viewersnya banyak, bisa aja muncul di FYP ya udah orang kayak kelihatan tapi ya udah mereka nggak terlalu suka sama kontennya gitu kan. Nah terus bisa juga kamu highlight the complexity gitu kan. Misalkan contoh tadi impact-nya nggak terlalu kelihatan, tapi misalkan kamu bikin videonya you use misalkan grading, color grading, terus habis itu kamu bisa highlight juga misalkan kamu pakai teknik videonya video apa, and then for example you do the script first, atau misalkan kayak kamu kerjain ini bareng misalkan ada tim kayak gitu, terus habis itu kamu lead the team, kamu market research dulu nih, misalkan kamu market research sekarang tuh di TikTok lagi apa sih yang hype up bla 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 bla. Setelah market research-nya udah, terus kamu bilang setelah market research kita drill down nih, kita akan ambil angkat topik ini gitu kan. Dari topik ini kamu bikin lagi di script atau flow-nya gimana, terus kamu ceritanya kamu crafting lagi per scene 1 gimana, scene 2 bla bla bla.
kayak di storyboard gitu kamu bikin, terus habis dari storyboard terus kamu bikin videonya bla 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 bla. Which is mungkin kamu nggak ngelakuin gitu kan, tapi kamu mungkin cuma ngelakuin itu di otak gitu kan, nggak beneran di gambar bla bla bla. Tapi kan sebenarnya kamu bisa kasih tahu nih train atau process of your thoughts gitu, gimana kamu akhirnya bikin video di CV kamu itu. Jadi kayak kamu kelihatan nih orangnya di CV itu, kamu kelihatan orangnya tuh sebenarnya, oh dia nggak bikin TikTok konten asal-asalan loh, semuanya tuh dipikirin kayak gitu, sampai dia market research dulu, dia analisa dulu, dia bikin storyboard dulu, terus habis itu dia bikin TikTok, dia edit, dia color grading lagi, bla bla bla, terus dia mikirin captionnya lagi kayak gitu sih. Kira-kira menjawab nggak ya, Dan? Oke Kak, terima kasih. Untuk yang penulisannya tadi itu lebih baik pakai lebih dari Oh, atau plus? yang lebih dari atau plus ya? Nah, itu sebenarnya kalau biasanya sih plus sih gitu. Oke, terima kasih Kak Denis. Oke, thank you. Oke, selanjutnya mungkin yang udah raise hand nih dari tadi, Lili Agustianto, dipersilakan. Halo. Halo Kak, Iya, selamat halo. sore. Sore. Terima kasih Kak. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas materinya yang begitu bagus Kak. Dan saya mohon maaf Kak, nggak bisa open kamera karena jaringannya buruk sekali. Kak, saya mau nanya Kak, dalam melamar pekerjaan Kak, apa membantu Kak? Saya melampirkan sertifikat, saya mengikuti acara webinar gitu Kak. Dan kenapa Kak setiap lowongan pekerjaan itu Kak harus menerapkan sertifikat? Padahal kan Kak mereka juga nggak tahu bagaimana kualitas diri yang melamar ini Kak. Kalau nggak dicoba untuk diterima. Terima kasih Kak. Oke, yes. Jadi sebenarnya ini balik lagi tergantung employer-nya dan tergantung perusahaannya. Jujur, aku sendiri, jadi ini mungkin disclaimer lagi, ingat ini aku tidak mewakili perusahaan manapun, jadi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, jadi bisa aja salah, tapi jujur aku sendiri nggak pernah melampirkan sertifikat ikut webinar apapun di CV aku, karena CV aku cuma 1 halaman, dan ya udah that's it gitu ya, karena balik lagi kayak yang aku bilang itu, recruiter itu punya banyak banget CV per hari, mereka tuh nggak bakal scroll sampai oh dia pernah ikut webinar apa aja gitu kan. Nah cuman kalau misalkan ada exclusive networking opportunities gitu ya, misalkan waktu itu aku pengen lamar ke McKinsey, terus habis itu emang aku ikutan salah satu McKinsey Next Generation Women Leader gitu kan, salah satu exclusive opportunity networking mereka. Nah itu aku mention di CV aku, tapi aku nggak ngelampirin sertifikatnya, jadi aku mention di CV aku kasih tahu itu buat nunjukin apa sih? Buat nunjukin kalau misalkan oke, aku emang really passionate sama pengen banget nih masuk ke perusahaannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu pengen masuk Tokopedia gitu kan, terus habis itu kamu masukin webinar macam-macam yang mungkin nggak relate sama Tokopedia, webinar di organisasi kuliah kamu atau webinar lainnya. Nah jadi itu kan sebenarnya nggak relate ya. Jadi sebenarnya menurut aku nggak usah dimasukin ke CV gitu, based on my experience gitu ya. Karena nggak nambahin value ke CV kamu, yang ada malah bikin si rekruternya kayak, aduh kok 7 halaman nih CV, udah males baca duluan kayak gitu. Nah, terus benar banget, mungkin yang kedua adalah sertifikat tidak menunjukkan skill kamu sampai akhirnya kamu beneran direkrut atau gimana gitu ya. Cuman, again, mereka juga nggak punya landasan buat ngelihat orang gitu ya, karena kan kayak misalkan dari interview mereka nggak bisa ngelihat nih mana yang punya beneran skill, mana yang enggak, dan mereka nggak mungkin dong terima semua orang juga gitu kan. Makanya mereka bisa jadiin acuan biasanya sertifikat tuh buat kayak oh dia punya skillnya. Tapi balik lagi, menurut pengalaman aku sertifikat itu tidak berpengaruh sebesar itu gitu dalam dalam penerimaan gitu kan. Pengaruh terbesarnya adalah gimana kalian bisa jual si sertifikatnya gitu kan. Balik lagi kayak tadi aku bilang, kayak kalian harus bisa leverage apa yang kalian pelajarin untuk dari sertifikat itu untuk demonstrating the skills yang kalian punya dari sertifikasi tersebut gitu ya.
kayak gitu sih. Jadi contohnya aku sekarang lagi on proses ambil sertifikasi di bidang finance gitu kan. Nah, terus aku belajarin beberapa hal tentang kayak transaksi perbankan atau kayak deal kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan aku nggak pernah bilang kalau aku mempelajari transaksi tersebut, itu nggak bakal berguna tuh sertifikasinya. Jadi ya udah, jadi ya semacam tambahan pemanis menu-menuhin CV aja kayak gitu sih. Jadi balik lagi menurut aku balik lagi kayak untuk nunjukin nih ke si rekruternya kalau kamu tuh punya skill-nya, kamu harus kasih tahu skill apa yang kamu punya gitu kan. Dan gak cuman kasih tahu kayak, aku bisa language ini, programming language A, B, C gitu kan. Kamu ambil aja project kecil-kecilan, kayak misalkan di Kaggle, kayak gitu kan banyak ya project kecil-kecilan. Kamu, atau bantu-bantu teman, misalkan teman pengen dibikinin website atau hal-hal lain. Nah, kamu bantuin mereka, terus abis itu kamu bisa tunjukin nih ke employer-nya kayak, aku udah pernah nih bikin project ini gitu, bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh aku menerapkan skill yang aku punya dari sertifikasi ini, kayak gitu. Gitu sih. Menjawab nggak ya kira-kira? Halo Kak, menjawab. Ya. Berarti Kak, kalau kita mau menambahkan lampiran sertifikat seminar itu harus dilihat-lihat juga ya Kak, yang tadi Kakak bilang. Berhubungan nggak sama job desk-nya gitu ya Kak? Betul. Jadi balik lagi kita harus tahu apakah ini add value ke CV kita atau enggak gitu. Kalau enggak add value, mending nggak usah ditaruh gitu. Iya Kak, soalnya saya kan kuliah ini sering Kak ikut seminar ini tentang perkenalan wajib pajak gitu-gitu Kak, seminar tentang Polda gitu sering Kak dari kuliah. Jadi saya kan kalau udah setelah nanya ini lebih paham lagi, harus disortir, dipilah-pilah juga, nyambung enggak gitu. Berarti harus gitu ya Kak. Betul. Atau kamu bisa juga, kamu nggak usah, kan daripada sia-sia ya, masa udah ikut seminar nggak dijual, nggak dipakai gitu kan. Jadi kan kamu nggak masukin sertifikatnya, tapi di CV kan bagian bawah kamu bisa tulis section interest gitu kan. Nah, atau misalkan kayak section kayak pengalaman-pengalaman lainnya gitu lah ya, extracurricular activities gitu. Nah, kamu bisa tambahin tuh, si perpajakan ini, seminar-seminarnya kamu udah ikutin. Jadi, at least rekruternya tahu, kamu tuh paham loh tentang perpajakan, kayak gitu. Cuman, nggak usah sampai dimasukin ke sertifikatnya gitu. Karena, kayaknya dia nggak bakal baca sampai halaman-halaman selanjutnya sih, gitu. Mendingan kamu taruh di CV kamu, gitu. Karena dia bakal baca CV kamu kan. Baik Kak, sangat menjawab Kak. Jadi saya nanti lebih bagus dilampirkan aja, ceritakan ke CV aja ya Kak. Yes. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Thank you. Oke, next-nya bisa kalau ada yang mau raise hand aja ya. Sembari nunggu pertanyaan dari Lin Rumadani. Nah, kalau membuat CV, haruskah nyantumin foto? Karena aku pernah lihat juga ada perusahaan lain yang nggak perlu dicantumin foto pada CV. Lalu yang kedua, pentingkah kita nyantumin deskripsi singkat, bio yang letaknya tepat di bawah nama lengkap? Terima kasih. Jadi ya balik lagi nih berdasarkan pengalaman aku dan mungkin salah, tapi ini aku waktu itu ngobrol sama rekruter sih tentang si CV ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan masalah si CV dan foto, itu tergantung sama job desk yang kamu lamar gitu. Nah, jadi kalau misalkan job desk-nya misalkan kalian lebih ke sales dan emang kalian butuh look yang oke gitu, mungkin ke customer service atau misalkan kayak ke sales yang emang perlu look, kalian harus cantumin foto gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian coder, developer, back-end, nggak pernah ketemu, maksudnya kayak bukan bagian yang di depan ketemu klien apa segala macam. Nah, itu sebenarnya nggak perlu buat nyantumin foto gitu kan. Jadi balik lagi ke pekerjaan yang kalian lamar, apakah pekerjaan itu memerlukan kelihatan nih look kalian gimana kayak gitu. Aku sendiri nggak pernah nyantumin foto sih, karena kebetulan pekerjaan yang aku lamar juga semuanya tidak memerlukan, bukan kayak customer service, bukan kayak sales, jadi nggak perlu foto kayak gitu. Kalau kalian ragu banget gitu ya,
kalian bisa reach out aja ke rekruternya, ke LinkedIn-nya, kayak tanya, perlu foto nggak sih? Tapi most of recruiters pasti akan bilang nggak perlu foto gitu, kecuali itu tadi role-role tertentu yang emang perlu look gitu. Nah, terus yang kedua description ya. Nah, tergantung sebenarnya description-nya ini kalian gimana. Banyak aku lihat tuh description-nya tuh bilangnya kayak, okay, I'm a hardworking, independent, bla 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 person gitu kan. Nah, menurut aku kayak gitu nggak perlu di-delete aja, karena pertama memenuhin CV, kedua semua orang juga bilang mereka hardworking person gitu kan. Jadi itu nggak membuat kamu stand out di antara applicants lainnya gitu kan. Instead, daripada kalian memenuhin CV pakai line tersebut, kalian bisa ganti sama misalkan experience atau misalkan hal-hal lain yang bisa nunjukin kalian, okay, kalian it's a good leader, atau misalkan kalian hardworking person. Karena itu akan terlihat dari pengalaman-pengalaman kalian gitu. Jadi jangan waste your space untuk kayak self-claim gitu. Self-claim kalau kalian ya itulah self-claim kalau kalian misalkan hardworking, have a high determination, good leadership kayak gitu. Karena ya itu kayak means nothing gitu, karena ya semua orang juga bisa self-claim kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Iin Romadani. Next question dari Nita Muslimah. Kalau lamar di LinkedIn, masukkan CV lebih bagus yang seperti apa ya, Kak? Oke, kalau lamar di LinkedIn, jadi kan di LinkedIn sekarang bisa itu ya, apply via LinkedIn, jadi dari profil kita aja, atau attach file. Nah, kalau attach file, CV-nya sama kayak yang tadi aku udah jelasin di awal, kayak the 4 key things, how to make your CV stand out, dan juga kalian bisa ikutin format ATS friendly yang tadi education, terus habis itu pengalaman, terus baru interest atau organization experience gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian di LinkedIn-nya udah langsung nih dari profil LinkedIn kalian, nah ini balik lagi. Jangan lupa kalian harus bagusin profil LinkedIn kalian juga gitu kan. Sama sebenarnya, jadi di LinkedIn ya sama aja, ada bullet point yang kayak tadi aku udah mention gimana caranya kita bisa level up the bullet point dan gimana bisa kita taruh description gitu, karena nanti rekruternya bakal lihat LinkedIn kamu kayak lihat CV kamu gitu kan. Kalau LinkedIn-nya juga kosong, terus abis itu nggak ada update apa-apa, ya gimana rekruternya mau evaluate gitu ya. Nah terus abis itu ya balik lagi kembangin LinkedIn kalian. Dulu aku nggak punya connections gitu, jadi kayak masih zero connections, terus kayak aduh bingung banget gimana cari connection, jadi ya udah akhirnya aku ya balik lagi add semua orang, kalau bisa satu kuliah kamu, satu kampus kamu add aja tuh semua orang di satu kampus itu. Kedua, aku nggak kenal juga ya aku add aja supaya connectionnya nambah, karena dari satu koneksi ke koneksi lain gitu kan, karena you will never know gitu kan, siapa tahu kalian suatu hari pengen kerja di perusahaan mereka atau mereka bisa connect ke kamu dan segala macam gitu ya. Jadi ya udah, kalian add aja. Habis itu setelah kalian nambahin koneksi, kalian bisa bikin postingan nih. Again, postingannya itu also actually your portfolio gitu kan. You need to make a good post, karena ya somehow itu bisa nunjukin kepribadian kalian, gimana kalian misalkan analisa sesuatu, gimana kalian actually update nggak ke market news gitu kan. Kalau bisa postingannya juga profesional gitu kan, karena LinkedIn is a professional platform. Jangan sampai kalian postingan kayak kalian posting di LinkedIn kayak kalian postingan di Instagram kayak pakai gue elu, pakai emoji banyak banget, pakai WK dan segala macam kayak gitu kan. LinkedIn is a professional platform, so make sure your language juga professional and use professional picture kalau bisa kayak gitu sih. Sorry. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Huria Kamila. Seperti yang kita tahu, kita bisa save profil LinkedIn sebagai CV berupa file PDF. Untuk mendaftar ke perusahaan, apakah tidak apa-apa jika submit CV dari LinkedIn berhubung profil di LinkedIn udah dilengkapi, atau lebih baik membuat sendiri? Tapi yang aku maksud di sini bukan apply via LinkedIn, Kak, tapi lewat email atau yang lainnya. Yes. Ngerti. Jadi
menurut aku tetap buat sendiri sih. Jadi karena emang udah automate dari LinkedIn dan which is it's udah bagus banget ya sebenarnya yang automate itu. Nah, tapi I think ada beberapa hal yang bisa kita rapihin lagi tuh yang dari LinkedIn gitu kan. Karena enggak. Jadi I think yang dari LinkedIn tetap kamu download, jadiin kayak patokan pertama gitu. Terus habis itu kamu bikin lagi, tapi lebih rapi. Contohnya, lebih rapi itu gimana kalian bisa tambahin section baru gitu, di grouping. Terus habis itu make sure the spacingnya lebih konsisten. Terus habis itu yang ketiga, kalau bisa tuh supaya nggak boros tempat, satu bullet point tuh satu baris aja. Kadang tuh karena kalau kalian automate dari LinkedIn tuh ada beberapa jadi kayak agak berantakan barisnya, ada yang panjang, ada yang barisnya lebih pendek. Kalau bisa tuh setiap bullet point satu baris aja gitu, supaya spacingannya tuh rapih dan dilihatnya tuh enak gitu sama rekruternya gitu kan. Which is kayak menurut kalian mungkin oke, kayak masa gue gak dapet kerjaan karena format atau spacing gue jelek gitu kan. But again, si rekruter ini baca banyak banget CV gitu kan. Jadi bukan karena kalian formattingnya jelek jadi nggak keterima, cuman mungkin karena formatting kalian jelek, mereka jadi nggak kebaca tuh bullet point pentingnya gitu. Nah, jadi supaya kalian si rekruternya juga enak ngebacanya, bullet pointnya bisa kelihatan dengan jelas, kalian ya better menurut aku diiniin sih kayak dirapihin lagi spacingannya gitu. Dan again, kalian bisa mainin di sizing, terus habis itu mainin di bold sama apa namanya, italic sama underline juga gitu. Karena dari yang LinkedIn itu kadang ada penekanan-penekanan misalkan di beberapa section yang menurut aku ya nggak terlalu harus ditekanin, ya udah kecilin aja size-nya kayak gitu-gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Ternyata cukup banyak juga pertanyaan dari teman-teman, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi aku akan menyampaikan satu pertanyaan terakhir ya. Dari Ayu Ukti Mufidah. Pengalaman kerja yang dicantumkan di CV itu yang bagaimana? Jika ada pengalaman kerja yang hanya 2 bulan atau 3 bulan, apakah perlu dicantumkan dalam CV? Yes, menurut aku perlu banget 1 bulan aja perlu gitu ya. Karena of course kita mau jual sebanyak mungkin yang bisa kita jual gitu ya. Jadi I think 2 bulan, 3 bulan, even 1 bulan you need to put them in gitu kan. Unless kamu udah kebanyakan pengalaman sampai CV-nya nggak muat gitu kan. Kalau misalkan sampai CV-nya nggak muat, misalkan oh aku udah punya 5 pengalaman, terus habis itu CV-nya udah nggak muat, terus tinggal ya apakah aku harus buang yang pengalaman 2 bulan 3 bulan ini? Again, I think tergantung impact-nya. Kalau misalkan kamu kerjaan, ada yang kamu kerja misalkan 5 bulan, tapi 5 bulan ini kamu cuman lebih sisi admin, atau yang kayak kamu nggak ngelakuin impact apapun di kerjaan itu, lebih kayak oke, kamu cuman ya lebih ke admin gitu, kayak bukan berarti admin jelek gitu ya. Sebenarnya admin juga bisa ditaruh di CV gitu kan. Cuman maksud aku kalau misalkan pengalaman 2 bulan ini lebih impactful, contohnya kamu kamu bikin bisnis pipeline baru, UI baru, yang gara-gara UI baru ini yang sign up jadi nambah 30%, which is dalam 2 bulan itu kamu membuat impact yang lebih daripada waktu kamu 5 bulan jadi admin gitu. Kamu belajar lebih banyak hal juga gitu kan. Nah, jadi I think kalau in this case kamu masukin lah yang si 2 bulan itu instead yang 5 bulan gitu. Jadi menurut aku pengalaman apa sih yang dimasukin di CV itu bukan berdasarkan lama durasi kamu kerja gitu, tapi berdasarkan impact yang kamu buat. Kalau kamu cuma kerja 3 minggu dalam sebuah project tapi ternyata projectnya sukses besar, ya tetap masukin aja gitu. Menurut aku sih gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, dengan selesainya sesi Q&A, maka webinar masterclass hari ini sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilakan Kak Denis untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman peserta di hari ini. Dipersilakan. Oke, aku rasa kayak mungkin sebenarnya udah aku kasih tahu semua, cuman balik lagi aku mau ingetin aja sih kayak jangan putus asa atau pantang menyerah gitu ya. Pokoknya kayak ya kegagalan tuh pasti akan ada gitu kan, dan akan terus
menerus ada gitu. Maksudnya nggak, kalau misalkan kalian satu kali gagal terus akhirnya dapet, ya bagus banget gitu kan. Bersyukur lah gitu lah. Cuman maksudnya kayak kalau misalkan udah ditolak belasan kali, aku punya temen yang ditolak sampai lebih hampir 100 perusahaan gitu. Tapi akhirnya dia dapat dan akhirnya sekarang juga in a good place gitu kan. Yang penting ya keep on going gitu kan. Ya dan juga ya kalian belajar dari kesalahan kalian, kira-kira apa sih yang bisa diimprove dari misalkan sebelumnya gitu, dari interview kalian sebelumnya. Dan kayak ya bayangin aja kayak aku juga udah lama ke 11 organisasi, 11-11-nya nggak ada yang mau gitu, kayak berasa bego banget gitu kan. Kayak bahkan organisasi yang baru mulai kayak masih paling berapa orang gitu yang organisasinya tetap gak keterima juga kayak gitu. Nah tapi again important thing itu adalah ya tadi dua hal. Jadi kalian jangan sampai menyerah. Kedua, kalian evaluate gitu apa yang kalian salah dan try to make it more efficient pastinya kayak gitu. Jadi akhirnya tahun depannya di organisasi itu aku akhirnya keterima gitu kan. Dan akhirnya aku kayak nge-review CV-CV orang juga yang lamar ke organisasi itu. Dan aku sadar banget kenapa dulu aku akhirnya ditolak gitu kan. Karena dulu aku CV-nya formatnya masih format yang nggak sesuai ATS-nya, jadi kayak aku pakai format yang kayak dari Canva gitu kan. Canva kan suka ada format CV yang kayak warna-warni dan segala macam. Nah ternyata sebenarnya harusnya yang profesional tuh format CV-nya nggak kayak gitu kan. Nah jadi balik lagi, semuanya bisa dijadiin pembelajaran. Yang penting ya jangan sampai kalian patah menyerah. Dan sekarang udah banyak kayak contohnya My EduSolve, terus platform-platform lain, contohnya internet juga yang membantu kalian untuk dapat kerjaan. Jangan lupa manfaatin itu. Kayak datang ke Karir Job Fair dari My EduSolve, terus habis itu mungkin kalian bisa lamar mentorship dari internet. Jadi internet bisa konekin kalian ke company-company. Nah, sekarang tuh udah banyak banget nih platformnya. Jangan lupa kalian ya manfaatin platform-platform itu. Jadi jangan lupa nggak cuma work hard, tapi kalian harus work smart juga gitu. Oke, makasih banyak juga Kak. Aku setuju banget sama Kak Denis tadi. Aku informasiin lagi ya teman-teman. Nama EduSolve juga akan mengadain virtual job fair pada tanggal 19 sampai 20 November 2021. Untuk bisa menjadi peserta di job fair, kamu perlu memiliki sertifikasi Microsoft. Namun jangan khawatir, saat ini kami sedang membagikan voucher ujian sertifikasi Microsoft Certified Fundamentals melalui giveaway. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu cukup cek Instagram MyEduSolve dan cek highlight di profil Instagram MyEduSolve di bagian giveaway.